Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi dengan saya Bapak Abdul Fattah dalam sesi Siniar Edukasi. Alhamdulillah pada pagi hari ini, hari Kamis tanggal 16 Oktober tahun 2025, kita akan ngobrol atau siniar tentang lagi-lagi di dunia pendidikan. Tapi istimewa kali ini adalah sesi kolaborasi. Kolaborasi, kerjasama yang manis, kerjasama yang baik antara Smartara TV dengan tokoh yang kita hadirkan pada saat ini. Kita spill, beliau namanya adalah, panggilan akrabnya adalah Pak Imam atau Ustadz Imam. Beliau adalah Ketua Aksi atau Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia DPC atau Cabang Kota Balikpapan. Kita nanti kenalan dengan beliau. Pemirsa, alhamdulillah kita sebagai pendidik atau guru dunia yang terus menjadi sorotan dan terus berkembang, maka salah satu unsurnya adalah pemimpin dari setiap sekolah, yaitu kepala sekolah. Saatnya beraksi sesuai dengan tema atau judul sesi kita pada pagi hari ini. Saatnya kepala sekolah beraksi bersama Bapak Imam Rahmat. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah, sehat. Baik ya. Alhamdulillah. Baik sekali ya. Saya lihat dari wajahnya sangat cerahnya. Secerah hari ini di luar itu cerah banget ya. Nah, Pak Imam silakan nih memperkenalkan diri kepada pemirsa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Rahmat. Saya kepala sekolah dari SMK Pangeran Antasari. SMK Pangeran Antasari ya. Lokasinya di Jalan Maijen Sutoyo, RT 38 nomor 01, Gunung Malang, Landasan Hilir, Balikpapan Kota. Masuk dari hotel Bisa Horizon dari Sagita. Sagita bisa pas. Kebetulan hotel itu dinding ketemu dinding dengan belakangnya sekolah. Oh gitu ya? Iya, saudara, dinding ketemu dinding. Oh, oke. Terus juga bisa jadi toko utama kalau orang Balikpapan yang lama. Betul. Toko utama. Dari Gunung Sari masuk toko utama. Betul, bisa juga. Terus juga bisa dari Bang Danamon Pasar Baru juga bisa. Oke, Jalan Blora. Iya, Ya. bisa juga dari Bukit Sion juga bisa. Nah, Juga. ada 4 penjuru. Pokoknya insya Allah mudah digapai. Oke. Di sekolah itu kebetulan 5 jurusan. Di sekolah kami itu ada SMK ini 5 jurusan nih. teknik instalasi tenaga listrik, teknik komputer jaringan, Iya. teknik alat berat, teknik pemesinan, sama teknik kendaraan ringan. Oke. Murid kami mungkin sekarang 900 kurang 1000 kurang dikit. Masya Allah, 900 dengan izin ya. Allah yang cukup diminati masyarakat sih. Iya. Terus betul. juga berkaitan dengan aksi ini memang kebetulan saya sama Pak Patah juga sebenarnya, ini kan beliau sekretarisnya diamanai untuk menginisiasi, membantu, memfasilitasi teman-teman kepala sekolah di Kota Balikpapan gitu. Melihat kan jumlah kepala sekolah cukup banyak tuh, ada tingkat dari mulai PAUD, TK, SD, SMP, SMK. Nah itu kayaknya kita perlu berkolaborasi. Nah itu juga baik negeri maupun swasta gitu. Melihat potensinya, apalagi Balikpapan ini kan sebagai kota penyangga ibu kota. Saya melihat fasilitasnya wah, namun saya lihat SDM-nya butuh di bersama gitu. Khawatir dengan fasilitas semakin lengkap tapi tidak dibersamai dengan tingkat pendidikan di masyarakatnya, itu akan berefek jangka panjangnya terjadinya konflik-konflik. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Imam sudah memperkenalkan diri, sekilas profil sekolah juga sudah disampaikan. Jadi pemirsa, terutama yang menyimak ya, kebanyakan mungkin untuk sesi ini adalah para kepala sekolah se-Indonesia karena namanya YouTube itu siniarnya atau siarannya untuk seluruh dunia atau sejagat maya. Nah, beliau Pak Imam Rahmat saat ini menjadi atau sebagai Ketua Aksi Kota Balikpapan. Tapi karena kami masih pionir ya, masih baru, jadi baru bertiga ya. Saya sebagai sekretaris, kemudian ada satu lagi Pak Joni dari SMP Negeri 3 itu sebagai bendahara. Tapi saat ini anggota kita sudah hampir 100 ya, hampir 100 kepala sekolah yang sudah bergabung di grup ya, di grup WA ya. Tetapi kalau di total jumlah semuanya sekolah di
Balikpapan itu 500 lebih, mulai dari TK sampai ke SMA SMK gitu ya. Nah, ini yang kemudian menjadi titik tolak pergerakan kita. Tapi begini Pak Imam ya, saya panggil Pak Imam ya. Mungkin Kadang-kadang Ustaz Imam. senyamannya aja. Pak Imam Rahmat. Situasi saat ini yang ada di kota kita tercinta ini, di kota Balikpapan. Kepala sekolah begitu banyak dari TK sampai SMA SMK, tetapi belum pernah ada wadahnya. Wadah untuk kepala sekolah itu. Yang ada adalah per bagian atau per kelompok. Ya misalnya K3 TK, K3S, MKKS, MKKS SMP, MKKS SMA SMK gitu ya. Nah, ini aksi hadir. Apa latar belakangnya gitu ya? Untuk apa kemudian aksi itu dihadirkan dan kemudian berusaha menjadi wadah bagi semua kepala sekolah tadi, kepala satuan pendidikan tadi? Mungkin bisa disampaikan. Oke, mungkin pertama yang kita perlu juga edukasi ke masyarakat bahwa pertama kepala sekolah itu kan terdiri dari dua ya, satu kepala sekolah negeri dan swasta. Kepala Sekolah negeri dan swasta. ya. Terus juga ada beberapa tingkatan yang mana sekolah itu berbeda-beda di bawah komandonya. Contoh misalnya, masyarakat ini menurut saya belum banyak yang tahu berkaitan dengan misalnya TK, SD, SMP itu dia ikut pemerintah dinas pendidikan kota. Berarti komandonya di bawah dinas pendidikan kota dan wali kota. Ya. Terus SMA, SMK itu sama SLB itu ikut dinas provinsi, di bawah dinas provinsi. Nah ini kadang-kadang perlu masyarakat tahu juga. Jadi ketika nanti ada kebijakan yang sifatnya menyentuh SD, SMP dikeluarkan oleh pemerintah kota, itu hanya menjangkau SMP saja. Misalnya pembagian baju gratis oleh pemerintah kota SMP. Tapi karena tidak pemahaman masyarakat tentang komando yang memegang masing-masing tingkatan itu, akhirnya Pak itu kemarin kami melihat berita ada pembagian dapat seragam, maaf itu di tingkat pemerintah kota, mereka memegang TK, PAUD, SD, SMP. Nah itu dulu. SMA nggak dapat? Belum, cuma disuruh ngelis saja Ustaz. Tapi sampai sekarang belum ada gitu. Tapi memang ada wacananya untuk dapat sama dapat tas ke sepatu gitu. Tapi gitu ya. Implementasinya masih wacana gitu. Kesulitannya ketika masyarakat tidak paham ini dulu, akhirnya sekolah kan kebingungan ketika menjawab masyarakat bu itu di tingkat SD gitu. Itu perlu kita tahu dulu, kepala sekolah itu terdiri dari negeri dan swasta dan level-levelnya. Karena berarti kan ketika kita ingin memperjuangkan teman-teman di TK, SD, SMP, berarti kita lebih ranahnya masuk ke pemerintah kota. Ketika SMA, SMK sama SMP berarti pemerintah provinsi. Nah, dan ketika kita tahu ini berarti sebenarnya kepala sekolah di bawah komando politis sebenarnya. Karena kan bertanggung jawabnya kepada dinas dan gubernur. Dan gubernur itu kan jabatan politis. Dan disitulah sebenarnya kepala sekolah menurut saya butuh diperjuangkan dan dipersatukan. Karena kan di bawah komando yang kebanyakan dari kepala daerah kan sifatnya politis, bukan yang jenjang karir, dan kadang-kadang sering kali dipegangin kepala dinas yang mungkin belum tahu banyak terkait dengan pendidikan. Nah itulah perlunya kolaborasi di dalam terkait di tingkatan ini, baik maupun TK, SD, SMP, harusnya kita berkolaborasi. SMK, misalnya contoh, saya kasih contoh kasus, misalnya menangani masalah pengangguran. Pemerintah kota hanya membawai sampai SMP, sedangkan SMK sebagai pencetak tenaga-tenaga ahli terampil yang siap kerja tidak dibawa naungin kota. Berarti kan ada gap di situ. Oh, iya juga ya. Ya, itu kan tidak pernah terpikir. Jadi gimana kota mau membantu pengurangan tenaga kerja tapi dia SMA, SMK nggak pernah disentuh. Nah ini rekomendasinya SMA, SMK kembali lagi ke kota. Kalau itu kan sudah aturan ya, yang ada kita sebagai wadah ini, bagaimana kita memfasilitasi dengan baik itu. Segitu banyak kepentingan terkait teman-teman ini kita satukan, kita saling berkolaborasi. Karena saya melihat begini, kebetulan saya menuntut ilmu itu di ibu kota ya, 20 tahun lalu lah saya menuntut. Dan begitu saya lihat di 20 tahun lalu itu saya belajar di ibu kota itu, sampai sekarang pun saya pulang ke Balikpapan itu, kita masih kesulitan untuk mengejar standar terkait dengan pendidikan. Berarti menurut saya ini ada masalah besar. Kenapa ini kok nggak bisa gitu? Yang mana Kalimantan Timur ini, khususnya Balikpapan ini kan kota jasa. Iya. Semuanya kita serba ada gitu. Kenapa justru untuk sekedar pendidikan aja kita tidak mampu gitu menurut saya. Nah ini saya melihatnya ada pembedaan atau terpisahnya kita gitu, tidak bersatu gitu.
Nah, tidak bersatu. berarti kita jadi, misalnya contoh, saya banyak menerima anak SMP, tapi saya melihat anak SMP itu kebanyakan dari mereka hanya sekedar pengen sekolah tanpa memikirkan keterampilan mereka apa gitu. Nah, ini kan ada gap kan. Harusnya ketika kita nanti berinteraksi saling bersinergi, saya berharap juga terjadi kolaborasi yang baik negeri dan swasta, yang mana tujuannya adalah memfasilitasi kepala sekolah. Nah itu. Terus juga saya melihat banyak kasus di kepala sekolah itu tidak berdaya ketika berhadapan dengan LSM, masyarakat, tekanan Itu sosial. masalah juga itu. Apalagi ketika berkaitan dengan sistem penerimaan murid baru. Iya. Nah, SPMB. nah itu kan menurut saya masalah yang seringkali terulang. Dalam artian kepala sekolah negeri khususnya itu seringkali dia merasa tertekan ketika proses SPMB itu. Iya. Nah, memang itu jadi PR juga, dan terutama kepala sekolah swasta banyak dirugikan dengan banyaknya mungkin negeri menerima lebih kemampuannya. Betul. Nah, ini harus dikomunikasikan, Ustaz. Terus juga berkaitan dengan misalnya, mohon maaf, banyak sekolah swasta yang kehilangan gurunya di tengah mungkin jam Iya. semesternya. Diterima jadi ketiga kali. Nah, misalnya, sebenarnya nggak masalah. Saya sudah sempat diskusi sama kepala sekolah negeri itu. Pak Imam, sebenarnya kalau dikomunikasikan kami bisa menerima, misalnya pas semester itu habis. Tapi ketika di tengah jalan itu kan masalah buat sekolahnya, Ustaz. Iya. Ustaz lagi punya guru, misalnya bulan Maret, tiba-tiba ditarik langsung bulan Aprilnya. Kan dia misalnya wali kelas, misalnya dia guru mapel, kan tidak semudah itu bagi kepala sekolah khususnya swasta untuk mencari pengganti. Betul. Nah, ini kita harus menjembatani dengan aksi ini, kita komunikasikan dengan baik. Pak, ini memang keterima misalnya di tempat Anda. Bisakah dikondisikan sampai akhir semester, sampai sekolah swasta yang ditinggalkan itu bisa mencari penggantinya, atau paling tidak mempersiapkan. Nah itu perlu kita banyak komunikasikan, Ustaz. Nah, selama ini kan tidak bisa tersalurkan karena terkait dengan MKKS yang sifatnya lebih terkait instansi. Mungkin teman-teman negeri kurang bebas untuk mengutarakan apa yang dia rasa gitu. Nah, melalui aksi ini menurut saya kita bisa cari jalan tengah yang sama-sama menguntungkan baik negeri dan swasta. Karena saya melihat kalau hanya digantungkan di negeri pun itu kesulitan sih menurut saya. Karena untuk bisa, apalagi Balikpapan ini jadi kota berkembang, penyangga ibu kota, saya lihat penduduknya 700.000. Dengan adanya IKN dan RDMP Pertamina itu terjadi 300.000 pertambahan penduduk bilangnya. Oh, gitu ya. Nah, berarti perputaran. Sebenarnya kan berarti jumlah market pasarnya untuk sekolah itu semakin meningkat sebenarnya, dan itu nggak mungkin bisa diselesaikan sendiri oleh negeri, itu nggak mungkin. Oke. Apalagi ada kabar dari Menteri Keuangan terjadi pemangkasan anggaran kan. Iya. Nah, bagaimana dari nasib misalnya SMK 7? Berarti harusnya kan pihak negeri itu lebih membuka kolaborasi dengan swasta. Bagaimana swasta yang dikumpulkan yang memang sudah mempunyai bangunan, gedung segala macam dikondisikan gitu. Iya, Nah, iya. itu juga saya juga melihat ada kebijakan pemerintah juga ya, mungkin pas nggak saya angkat, cuma saya lihat di Gunung Pasir itu kan ada pembangunan di SMP baru. Iya, SMP 27. Nah, itu kan sudah setahun, tapi sampai sekarang belum terisi. Dan menurut saya terlalu urgen. Pertama, di situ sudah ada SMP sungguh cukup banyak. SMP 1, SMP 2, SMP Alasan, SMP Iya. Sinar Pancasila, SMP PI itu. Nah, di situ dan hanya jarak di bawah 100 meter. Iya. Dan sampai sekarang pun belum terisi. Nah, itu kesulitannya mungkin kan di pemerintah kota kesulitan menyiapkan SDM-nya. Nah, itu kan PR sebenarnya. Iya. Terus juga ditambah kemarin oleh saya dari pas aksi itu, ternyata dari kementerian yang menangani kepala sekolah Kalimantan Timur ini di urutan ke-8 atau 9 Untuk kekurangan kepala sekolah, Ustaz. kekurangan kepala sekolah. Dan angkanya bukan kecil, angkanya Ustaz, itu kekurangan kepala sekolah negeri atau gimana? negeri. Negeri ya. Jadi itu sekarang tuh banyak dijabat oleh PLT. Nah, itu kan menandakan bahwa profesi kepala sekolah ini spesial menurut saya. Apakah kendalanya mereka tidak menjadi kepala sekolah? Apakah ada kasus yang lagi rame ini mungkin ya, perlindungan kepala sekolah nggak ada, tapi itu nyatanya memang sekolah negeri pun kekurangan kepala sekolah. Bahkan tingkat teratas itu Jawa Barat sama Jawa Timur. Yang saya dengar malah mau guru yang ditawari jadi kepala sekolah itu enggan gitu ya. Karena kerjaannya banyak tetapi honornya nggak terlalu banyak. Tapi kalau dibahas kayaknya agak panjang ini, Ustaz. Iya ya, kita nggak bahas itu. Iya itu, Ustaz. Nah, tadi sempat menyinggung bahwa memang pembangunan sekolah negeri itu tujuannya memang untuk lebih mendekatkan diri ke masyarakat gitu ya. Kalau saya dengar gitu ya, wah di tengah-tengah area yang sudah padat sekolahnya kok dibangun lagi sekolah negeri baru. Itu tujuannya sih yang saya dengar dari Pak Wali Kota adalah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
untuk memeratakan atau gimana gitu ya. SMP Negeri 27 misalnya itu dibangun di tengah-tengah area gunung pasir yang memang di situ udah padat gitu ya. 27 itu Ustaz. 27 itu yang di Makassar ya. Iya, lapangan tenis tuh. Ya, lapangan tenis outdoor dulu gitu ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah menerima PPDB, sekarang udah jalan. Itu kelas 7-nya. Kelas 7 udah jalan. Kepala sekolahnya juga sudah ada. Gitu. Dan lumayan ya. Tetapi saya bukan mempromosikan program pemerintah kota ya. Tapi yang saya lihat faktanya adalah kemudian pemerintah kota itu mulai tahun ini mempersilahkan atau membuka kesempatan kepada kepala sekolah swasta untuk gabung dalam sistem penerimaan murid baru online. Sehingga kemudian sekolah-sekolah swasta yang ada di dekat SMP baru tadi, SMP 27 tadi, itu juga kecipratan berkahnya. Jadi seperti YPI, Sinar Pancasila dan Al Hasan itu gabung dalam SPMB online, jadi mereka penuh juga. Jadi sama-sama penuh. Gitu ya. Nah, ini patut diapresiasi. Tapi kemudian kita kembali ke persoalan kita, yaitu tentang kepala sekolah gitu ya. Seperti apa sih kepala sekolah yang ideal? Seperti apa untuk menghadapi tantangan saat ini gitu ya. Begitu banyak problematika pendidikan, seperti apa? Tadi disampaikan oleh Pak Imam bahwa kita itu kekurangan kepala sekolah, terutama negeri gitu ya. Lalu kembali lagi, apa sih urgensinya kepala sekolah itu kemudian bergabung di dalam asosiasi ini atau aksi ini? Tapi jangan dijawab dulu, Pak Imam. Kita tunda dulu, kita break, kita ikuti selingan yang satu ini. Alhamdulillah pemirsa, jumpa lagi di dalam sesi Siniar Edukasi, seri kolaborasi antara Smartara TV dan Aksi Kota Balikpapan, Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia Kota Balikpapan. Baru-baru ini Pak Imam, masih bersama Pak Imam Rahmat ya. Baru-baru ini Pak Imam, aksi, saya dengar informasi selesai ya, menggelar kongresnya yang kelima. Nah, nanti tolong diinfokan nih, apa saja ini oleh-oleh atau hal-hal yang luar biasa, hal penting dari kongres tersebut, selain tentu pemilihan pengurus barunya gitu ya. Gitu. Tapi mungkin ada program atau kiprah nyata yang nanti akan direncanakan dalam pasca kongres atau setelah kepengurusannya terbentuk. Tapi sebelum ke situ Pak Imam, kita coba ya bahas dulu ya sosok kepala sekolah yang diidamkan gitu ya, atau yang ideal gitu ya. Apalagi sekarang tantangan pekerjaannya luar biasa itu. Kepala sekolah itu seolah-olah nggak cuma manajer gitu ya, tapi juga wes macam-macam sudah. Apakah seorang manusia biasa kayak kita itu bisa gitu ya mengerjakan tugas-tugas yang wah dalam tanda kutip luar biasa banyak dan kompleks di sekolah itu? Gimana menurut Pak Imam? Ya, sebenarnya kan menurut saya Ustaz Fatah lebih pengalaman, tapi saya coba menjawab Ustaz berdasarkan pengalaman saya 5 tahun ini saya jadi kepala sekolah. Oh iya. Maksudnya saya melihat awalnya pekerjaan kepala sekolah itu, saya lihat ketika saya lihat kayaknya lebih ringan gitu ya. Awalnya saya lihat gitu. Awalnya. Begitu saya sudah menyelami, ternyata luar biasa maksudnya. Karena sangat luar biasa menurut saya pekerjaan kepala sekolah ini, dan saya salut kepada teman-teman kepala sekolah, terutama mungkin yang swasta kan, karena mereka itu kalau di mindset itu harus bertumbuh karena dihadapin begitu banyak kepungan. Kepala sekolah negeri juga begitu nih. Saya lihat itu teman-teman itu luar biasa karena harus membawai orang segitu banyak, tapi juga tugas dia di luar dia cukup banyak, tugas sifatnya dokumen juga banyak. Akhirnya saya melihat, wah ternyata tugas kepala sekolah ini lebih dari yang saya duga. Di awal itu saya tempat keteteran saya gitu ya. Oh. Nah, maksudnya mungkin harus dipahami masyarakat bahwa muara dari sebuah proses pendidikan di sebuah sekolah itu, muara tanggung jawabnya adalah di kepala sekolah. Baik dari segi fasilitas sekolah, terus kesejahteraan guru-gurunya, terus habis itu keamanan anak-anaknya,
Dan juga ketika terjadi insiden itu semuanya bermuara. Dan yang paling fatal adalah ketika kita berurusan dengan ranah hukum. Nah itu Ustaz. Karena kan seperti kita tahu sekarang ini kan generasi ini cukup berbeda ya Ustaz. Terutama kita ngadepin apalagi dengan media sosial, yang mana media sosial itu salah satu juga ini muatan yang ditampilkan oleh kementerian terkait aksi kemarin. Jadi aksi itu ada 4 hari ke 5 hari Ustaz. Dari tanggal 2, 3, 4, 5. Kongresnya kemarin. Kongresnya 5 hari. 5 di mana tuh? Di Bandung, Di Bandung. Hotel Haris itu. Tanggal 2 Tanggal 2 itu Oktober ya? peserta datang, malamnya pembukaan, paginya itu diisi oleh pelatihan yang dihadirkan oleh kementerian yang khusus untuk kepala sekolah. Ada pelatihan. Ada pelatihannya dan kita dapat sertifikat Ustaz. Dan itu di situ cukup menarik sebenarnya yang ditampilkan di materi pertama. Materinya jangan main-main dengan media sosial. Jangan main-main dengan media sosial. Ya. Wah, penasaran ini. Karena kan teman-teman juga, saya begitu saya materi yang disampaikan saya langsung diem. Saya bahkan sampai ditegur sama kepala sekolah SMK 6 Samarinda. Temanku satu ini serius betul karena menurut saya di sini yang salah satu celah di mana kepala sekolah kurang banyak menyadari Iya. media sosial. Contoh kasus itu ada kasus yang ramai itu Ustaz, tentang pemberian bantuan TV yang smartboard, TV pintar itu. Iya. Kepala sekolahnya itu kan ada sebuah tayangan di mana kepala sekolahnya itu membuat TV itu sebagai karaoke. Oke. Nah, terus karaoke itu kebetulan dia berduet sama salah seorang perempuan. Saya nggak lihat jelas ya, tapi ini penyampaian pemateri. Nanti kalau teman-teman mau materinya PowerPoint-nya saya bisa sharing gitu. Nah, di situ joget-joget dia sambil ini. Nah, tapi begitu itu kan di ruang pribadi Ustaz. Misalnya saya melakukan hal ini di ruang ini, tapi tanpa tershoot kamera. Iya. Itu jadi ranah pribadi. Tapi ketika ini sudah tampil di publik, itu jadi ranahnya publik kan. Betul. Nah, itu yang kurang disadari. Nah, di situ akhirnya Rame dong. rame akhirnya kan. Padahal tapi banyak yang publik tidak tahu bahwa yang sedang joget itu adalah suami istri. Oh iya. Nah, gitu nah. Jadi, itulah contohnya kejamnya. Bahkan pemateri itu menghadirkan sebuah video bagaimana seorang video dari Thailand, iklan Thailand dikasih subtitle gitu, diputar bola-balik itu tuh tidak terputar-putar, akhirnya bisa terputar. Intinya ada seorang pemilik pasar sebenarnya baik sama para penjualnya. Cuma di-shoot dari angle yang berbeda seakan-akan mereka jahat. Nah, seperti itu Mas. Makanya dia benar-benar menyampaikan hati-hati dengan media sosial. Contoh misalnya pernyataan salah satu menteri dibuat AI-nya yang menyinggung guru segala macam itu. Nah, itu tantangan terbesar kepala sekolah sekarang adalah itu Ustaz. Karena kenapa? Di tengah pembelajaran mendalam sekarang salah satu sarananya adalah digitalisasi. Di situ juga adalah semua informasi di sekolah itu bisa kan sampai keluar. Hanya dengan sentuhan jari gitu. Jadi dilema, kita harus memanfaatkan media materi digital, tapi di sisi lain anak ada bahayanya. Anak sekolah, siswa, siapapun warga sekolah dengan mudah mentransferkan kejadian di lingkungan pribadi ke ranah publik. Nah itu, atau seperti itu. Dan juga itulah tantangan kita. Nah itu tantangannya. Terus juga menurut saya tantangan lain sebenarnya lebih ke ranah penggunaan media sosial terkait dengan, mungkin mohon maaf ya, marwah kita kepala sekolah. Kita harus paham bahwa kita ini sebenarnya sedang membawa peran hari ini. Peran saya kepala sekolah, dan saya tampilkan di publik kepala sekolah. Tidak bisa peran saya bapak di rumah saya tampilkan di sini. Nah, itu akan luruh ketika kita bermedia sosial, contohnya TikTok, Ustaz. Iya. Kepala sekolah, terus tiba-tiba di Indonesia dia berjoget-joget, yang mana, Ustaz. Dan dikonsumsi oleh peserta didiknya. Kemudian dijadikan bahan, terus kemudian mereka masuk ke kelas. Marwah kita kepala sekolah, menurut saya pribadi, mohon maaf kalau banyak kepala sekolah tersinggung ya, saya cuma harus disadari bahwa apapun yang kita tampilkan di media sosial itu dikonsumsi oleh pendengar yang beraneka ragam. Nah, kita harus bisa membatasi mana yang bisa dikonsumsi publik, mana yang enggak. Nah, ini yang menurut saya agak-agak perlu kita kendalikan. Contoh misalnya kita terkait dengan di grup, kita punya grup macam-macam nih. Saya ada contoh calon dinas, ada kapsek gitu. Ketika kita lagi safari mungkin, terus tiba-tiba di-shoot sama teman. Iya. Nah, di-shoot sama teman pada saat ketepatan hari itu mungkin jam kerja misalnya. Iya. Di-share di grup. Tujuannya untuk diantara kita. Tapi tanpa sadar teman mem-forward satu gitu. Ada satu sebenarnya video yang saya khawatir ketika itu nanti dikolaborasikan. Kan ada kejadian saat di salah satu sekolah negeri ada musibah. Mungkin saya belum tahu ya, cuma saya nggak enak angkat di sini. Salah satu siswanya, enak nggak saya angkat di sini Ustaz kalau misalnya. Tapi publik perlu tahu aja, maksud saya ada musibah lah yang menimpa sama anak SMK. Terus tiba-tiba di satu sisi lain ada video misalnya
kepala sekolahnya lagi di momen berbeda. Nanti ketika itu dipertemukan, itu jadi masalah kan Ustaz. Iya. Dibuat caption. Nah, makanya menurut saya menghimbau tantangan terbesar kepala sekolah sekarang adalah media sosial. Hati-hati. Jangan main-main. Jangan main-main dengan media sosial gitu. Kita bisa membedakan ranah-ranah. Dan juga sulit dikendalikan karena setiap orang bisa mengabadikan masing-masing versi dia. Kayak kemarin aksi di-share di grup, lagi memang ranahnya ranah pribadi. Terus di-forward misalnya ke grupnya kan, nah itu yang kita harus waspada. Dan juga tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sentuhan fisik. Contohnya kemarin kita diundang untuk nonton cyberbullying saat film. Nggak tahu di tingkat SMP, di tingkat SMP diundang. Jadi kantor cabang dinas itu menghimbau kepada kepala sekolah untuk hadir sama guru BK untuk menyaksikan film judulnya cyberbullying. Di mana itu? Di Living Plaza di sini. Oh, di teater ya, di gedung teater. Nah, dan itu memang waktu itu kan dikasih gratis masuk. Film itu sebenarnya menurut saya bagus dan bisa menjadikan reference kita untuk para. Itu film barat, luar atau Indonesia? Film Indonesia. Oh, Indonesia. Indonesia, budaya Sulawesi, tapi settingnya Jawa, Bandung sama Jakarta. Cyberbullying itu. Cyberbullying gitu. Nah, betul nanti bisa cari. Ini sekarang sekolah lagi dihimbau untuk nonton. Maksud saya itu perlu diambil pelajaran. Itu singkat cerita saja, ada anak berprestasi gitu. Dia datangin anak, pada saatnya anak itu lagi ngobrol, yang satu tuh mau jatuh, tapi mau diselamat. Dia mau nangkap sebenarnya. Iya. Mau nolong, dan dia juga nggak dorong. Cuma dari angle yang lain, temannya ngerekam, dari sudut itu terlihat seperti mendorong. Dan kemudian jadikan caption, ditambahin caption, kebetulan memang yang ngerekam itu benci sama anak itu. Terus nyebar. Nah itu maksudnya hati-hati ketika pemanfaatan digital itu masuk ke ranah sekolah. Dia bisa mengabadikan apapun itu berkaitan dengan sekolah. Dan itu bijak-bijaknya kita menyikapi. Dan kalau saya di sekolah saya mulai pembatasan. Maksudnya HP itu saya kondisikan tertentu. Karena tidak bisa semua hal di dalam yang dilihat dia siapa itu dia. Dan kadang-kadang perekam juga nggak menyadarin efek dari domino dari dia merekam itu. Apalagi anak-anak yang merekam, nggak pikir panjang. Nah, terutama juga kita kepala sekolah harus ketika kita membuat video sadarilah bahwa simbol-simbol yang berkaitan dengan agama, norma, etika itu jangan sampai masuk di frame. Karena kita kan dikonsumsinya publik. Publik itu tidak berbeda-beda latar belakangnya. Contoh, saya lihat, mohon maaf ya, ada tertentu kepala sekolah dia ngerokok dan masuk frame. Terlepas dari perdebatan rokok itu, tapi kan kita harus paham bahwa di dunia pendidikan merokok itu memang dilarang. Nah itu kita harus hati-hati. Begitu masuk di ranahnya publik dan itu masuk di frame itu kan akan jadi konsumsi publik. Nah itu hati-hati di situ. Satu tantangannya itu. Oke. Pak Imam, aksi ya sebagai sebuah organisasi atau asosiasi kepala sekolah ini apakah kemudian bisa menjembatani atau memberikan solusi untuk tantangan terbesar tadi terkait dengan media sosial? Apa ini peran dari aksi ini? Contoh ya, kita diundang di kongres. Saya tuh jujur aja sebenarnya hal yang positif dari pertama saya dapat adalah kita bisa bertemu orang-orang hebat. Dengan keterbatasan yang serba, karena bolak-balik saya banyak bertemu dengan orang yang, mohon maaf ya Ustaz, ketika sudah ngobrol mengeluhkan terkait sekolahnya. Maaf sekolah saya begini, nggak ada ini. Dan begitu saya ke aksi, saya ketemu orang yang sekolahnya lebih parah lagi gitu. Oh gitu ya. Tapi ternyata dia sangat semangat gitu. Betul. Nah, itu kan kalau di pembelajaran kita dikasih materi juga itu pola pikir bertumbuh. Mindset bertumbuh, mindset tetap. Nah, PTT dan PPB. Nah, itu Ustaz. Nah itu disampaikan. Nah, itu kan ketika ada kepala sekolah ngomong, aduh, sekolah saya kecil, Pak. Sekolah saya ini. Padahal kalau kita lihat sekolahnya di tengah kota. Iya. Saya jalan begitu. Jalan besar. Tapi justru saya kan salut, misalnya banyak sekolah saya ketemu sama sekolah satu SMK swasta. Dia itu di kilo, masuk pula jalannya. Tapi ternyata bisa bergerak. Jadi kan balik lagi, Ustaz. Bahkan saya pernah kunjungan ke Bali juga, sekolah itu nyewa, gedungnya nyewa. Dia punya murid itu sampai 1.000, bahkan dia masuk 2 shift, 1.400. Ya Allah, banyak. Sekolahnya itu koridor ini dinding Ustaz, di 1 meter. Di dinding sebelahnya itu sudah gedung sekolah lain, maksudnya bangunan lain. Maksudnya sekolah itu secara lokasi sempit dan nyewa, tapi survive di tengah-tengah kota. Nah itu kan bisa kita ambil hikmah. Nah pertama di situ sih. Dengan kita bergabung, kita bertemu dengan orang-orang hebat, menginspirasi kita gitu dengan sumber teman-teman Papua. Kalau cerita sekolahnya, nggak ada apa-apa Ustaz sama kita. Ya Allah. Kita tengah kota, kisah apa muda, internet gampang. Segala semua kemudahan Allah berikan. Tapi nah itu dari situ Ustaz sebenarnya sudah,
Duduk saya, Pak, permisi Pak, duduk. Ibu dari mana? Saya dari Papua. Kalau mau kesini berapa kali? Disebutkan lah perjuangannya dia. Pak, kami begini. Oh, saya langsung. Nah, itu dari dulu. Dari inspirasi. Bahwa dengan terkadang kita selalu mengabaikan sumber daya yang kita miliki. Dengan kita bertemu dengan orang-orang dari berbagai macam budaya dari belahan Indonesia, menginspirasi kita. Oh, ternyata bisa ya. Itulah manfaatnya aksi. Terus yang kedua, kita bisa dapat informasi-informasi Ustadz yang mungkin keterbatasan di teman-teman instansi negeri ya, menyampaikannya. Misalnya, karena rentang birokrasi itu kan cukup panjang. Misalnya dari kementerian, terus habis itu ada provinsi, ada kantor cabang dinas, atau Ustadz mungkin ke menteri kota gitu. Tiba-tiba dengan kelemahannya dari digital kan satu over informasi gitu. Betul. Pak tindis gitu. Nah salah satu bentuk akhirnya tenggelam, kita nggak tahu informasi. Saya pernah ada lomba di kantor cabang dinas, Pak Iman kenapa nggak ngirim pangeran? Undangan sudah saya share di grup, saya tarik antar timpa, yang teman bercanda, teman ngirim nyanyian, teman ngirim ini, nah seperti itu. Nah salah satunya mungkin dengan ini teman-teman di aksi itu membagikan informasi yang sebenarnya mungkin tidak tersalurkan di grup kita yang sifatnya birokrasi tadi. Nah itu kita dapat informasi, ternyata ada pelatihan guru ke Jepang, ke Cina, terbuka ini Pak Imam buat semua gitu. Itu. Terus juga aksesnya kita ketemu sama orang-orang yang menurut saya tuh open minded, Ustaz. Open minded. Nah ini yang menurut saya agak sulit kita temukan, maksudnya itu ya. Terus juga ada kebersamaan yang kita berkait dengan mungkin yang satu yang lagi ramai, advokasi. Nah ini penting nih. Nah bagaimana sebuah profesi kepala sekolah yang harus bertanggung jawab di lingkungan sekolahnya ketika berhubungan dengan ranah-ranah yang sifatnya hukum atau lingkungan sosial. Nah, jadi ketika seorang kepala sekolah misalnya tanpa sadar terjebak dalam situasi yang memang di luar kuasa dia, terus terjadi opini. Nah, itu mungkin salah satunya aksi bisa hadir. Yang dimana kalau tadi bilang ada 500 kepala sekolah di kita, itu kan sebuah potensi yang luar biasa ketika saling berkolaborasi, saling mengisi. Nah itu salah satunya advokasi. Dengan kita berkumpul, kita jadi diperhitungkan sama orang lain, dan sama pemangku kepentingan kita jadi diperhatikan. Itu terbukti dengan aksi di pusat dapat apresiasi positif dari kementerian. Ketika dia ingin mendapatkan misalnya gambaran yang ideal terkait pendidikan di suatu kota, dia kan nggak perlu kesulitan saat tinggal manggil aksi. Kepala sekolah dikumpulin, testimoninya langsung dari kepala sekolah langsung ke kementerian. Nah itu, dan itu juga disampaikan oleh ketua umum, salurannya mudah. Terus yang paling mungkin yang bisa lain itu adalah saya melihat ada sekolah yang terkotak-kotak gitu. Maksudnya terkotak-kotak maksudnya ada sekolah maju banget, ada sekolah enggak banget. Kenapa kita nggak saling bisa mengisi gitu? Misalnya SMP Ustadz bagus di bidang ini, kita kasih pelatihan. Saya melihat banyak kepala sekolah negeri terutama ya, ketika pelepasan pensiun terlihat sedih Ustadz. Sedihnya kenapa? Ustaz bisa bayangkan berapa pelatihan melekat di beliau, sertifikat apa tuh di beliau, dan begitu usia pensiun itu semua tidak termanfaatkan. Padahal kalau itu disalurkan, difasilitasi ke generasi-generasi muda, kepala sekolah muda, kepala sekolah dari lingkungan manapun, itu kan bisa bermanfaat. Nah di aksi ini juga di ADRT-nya menunjang untuk orang yang tidak kepala sekolah tapi peduli kepada pendidikan, mereka boleh bergabung. Cuma mereka tidak punya dipilih sebagai pengurus saja. Nah, itu aja. Oh, jadi pengurus itu hanya yang kepala sekolah aktif. Tapi kalau di DD itu saya baca ada boleh buat teman-teman yang peduli pada pendidikan. Nah, ini perlu difasilitasi karena saya lihat begitu banyak, Ustaz. Oh iya, banyak pensiunan. Nah, ujung-ujung kan mohon maaf ketika kita di usia senja, kepala sekolah tidak punya apresiasi diri, aktualisasi diri, bisa dibayangkan, Ustaz. Larinya kan ke penyakit, ke merasa sendiri. Nah, itu perlu difasilitasi. Bahkan Sekjen kemarin menyatakan selama ini kan kita ini kan organisasi tanpa bayaran ya, Ustaz. Hanya volunteer ya, sukarelawan. Jadi memang hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang memang mau berjuang gitu. Betul. Jadi tidak ada tendensi politik dengan aliansi apapun ini. Tidak teraliansi dengan politik apapun. Tidak ada. Jadi memang hanya berjuang untuk kepala sekolah, dan satu yang diusulkan sama sekjennya Pak Toto itu adalah bagaimana kita dengan orang sekian banyak itu, kenapa kita nggak bangun unit bisnis? Audit bisnis, yang mana bisa memfasilitasi kepala sekolah jadi
punya semacam giroh deh Ustaz. Jadi tidak bergantung di ke pemerintah seperti itu Ustaz. Oh, gitu ya. Menarik Nah, sekali. gitu. Oke Pak Imam, terima kasih. Pemirsa, kita break dulu sebentar ya. Makin seru ya. Makin seru obrolan kita. Kita nanti akan masuk segmen yang berikutnya, yaitu tentang apa saja aksi dari aksi gitu ya. Apa saja yang menjadi program atau rencana-rencana. Tadi udah di-spill beberapa, tapi bagaimana dengan kota Balikpapan? Kita oke, siap? Segmen ketiga. Alhamdulillah pemirsa, jumpa lagi, lanjut lagi dengan sesi siniar edukasi seri kolaborasi dengan aksi. Ini banyak sinya ini. Sesi kolaborasi aksi. Tetap bersama Bapak Imam Rahmat. Beliau adalah Kepala SMK Pangeran Antasari sekaligus dapat amanah saat ini sebagai Ketua Aksi DPC Balikpapan, Kota Balikpapan. Kita sudah melalui tadi segmen pertama tentang apa latar belakang lahirnya aksi dan situasi yang ada di sekolah-sekolah gitu ya. Kemudian di segmen yang kedua kita juga udah bahas tentang apa saja tantangan yang dihadapi oleh para kepala sekolah pada saat ini sehingga kemudian perlu menjadikan atau bergabung ya di dalam satu wadah yang namanya aksi, Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia. Nah, kita masuk ke segmen yang ketiga pemirsa ya. Jangan kemana-mana. Kalau ingin terus menikmati siaran dari Smartara TV, subscribe ya agar bisa berlangganan dan tinggalkan komentar. Jangan lupa like-nya juga gitu ya. Sebarkan informasi ini kepada teman-teman Anda, rekan-rekan Anda yang lain. Pak Imam, ya alhamdulillah kita lanjut di segmen yang ketiga. Aksi sebagai sebuah wadah organisasi bagi para kepala sekolah mulai dari TK sampai SMA SMK. Ini kan beragam ya, kepentingannya juga tentu macam-macam ya. Areanya TK sampai ke SMK itu jauh beda gitu ya, tapi kemudian dijadikan satu dalam satu aksi ini. Kira-kira apa itu bisa gitu ya, dengan apa motivasi yang berbeda-beda, latar belakang problem yang juga macam-macam gitu ya, dari TK sampai SMK tadi. Jadi satu wadah itu kira-kira memungkinkan nggak? Make sense nggak? Masuk akal nggak gitu ya? Ada sebuah lembaga yang menjembatani atau kemudian memadukan semua jenis kepala sekolah tadi. Iya, kalau menurut saya justru malah bisa sinergi sih Ustaz. Karena kan Justru malah sinergi. Karena kan muara dari pendidikan adalah yang tertinggi kan. Ketika terjadi kolaborasi dari tingkat rendah, SD, SMP, SMK, kan bisa saling sinergi Ustaz. Pertama, kalau menurut saya pribadi ya. Nah, itu bisa jadi kesinambungan, tidak ada gap tadi. Dan juga PR-nya tadi kan yang saya sampaikan tadi, ranahnya kan kota, terus habis itu provinsi, baru pusat kan. Nah, selama ini kalau menurut saya aksi ini saya melihat justru malah terobosan menurut saya. Karena semua perkumpulan yang ada di tingkat-tingkat itu kan sifatnya sektoral, Ustaz. Sektoral. Misalnya saya di SMK. Iya. Saya memperjuangkan, misalnya saya di MKKS. Yang saya perjuangkan kan SMK saja. Iya. Jadi menurut saya tidak warga negara baik ketika saya tidak bodoh amat sama SMP. Ini menurut saya gambaran saya Ustaz ya. Ya kan berarti kan saya egois kalau misalnya begitu. Nah, kenapa tidak kita tujuannya sama? Saya yakin semua kepala sekolah tujuannya sama. Kalaupun ada melenceng, insya Allah akan lurus lagi. Yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, saya baca visinya aksi mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun manusia Indonesia seutuhnya. Iya. Oke, sekarang misal saya kasih contoh. Di TK-nya bagus, habis itu SD-nya enggak. TK, SD, SMP-nya bagus, SMA-nya, SMK-nya enggak. Berarti kan terjadi kekosongan, ketimpangan. Alangkah baiknya ketika itu semua bersinergi, kita saling menundukkan ego. Saya bahkan meminta kepada kepala sekolah yang memang orang-orang yang baik, orang-orang yang benar, yuk sama-sama kita rembukan di sini gitu. Kita berbagi aktualisasi semua potensi yang kita miliki, yang mana untuk mencerdaskan anak bangsa. Anak bangsa ini tidak ada dikotomi, tidak ada perbedaan. Yang di sekolah swasta itu anak bangsa juga, yang di negeri juga sama. Nah, kenapa? Jangan-jangan selama ini kita tidak bisa, mohon maaf ya Ustaz ya, Kalimantan Timur sebagai kota yang kaya sumber daya alam, tapi kenapa tidak bisa mengkondisikan sumber daya manusianya itu
bagus gitu, kaya tapi SDM-nya minim gitu, kan ada PR besar. Jangan-jangan karena kita ini tercerai berai, Wah, kita hanya memperjuangkan itu tidak periuk salah. nasi kita aja. Nah ya mungkin itu. Kita terlalu Ya, individualis. saya SMK, SMA nggak peduli saya sama SMP, bodo amat. SD, itu urusanmu gitu. Tapi jangan begitu, karena bisa jadi apapun yang kita perbaiki di tingkat SD, SMP, SMK, suatu saat anak cucu kita akan menikmati itu. Ketika hasil itu bagus, anak cucu kita akan menikmati. Iya. Ketika itu jelek, tidak baik, anak saya nanti cucu saya akan menikmati itu. Dan kita sama hidupnya di bumi Indonesia, kebetulan di Kalimantan Timur, kemudian di Balikpapan, dan Anda diamanahi sebagai kepala sekolah yang memegang institusi, mengomandai misalnya 1.000 murid dan 50 guru. Ayo sama-sama kita berembuk. Jangan-jangan saya bisa dapat mutiara-mutiara dari Ustadz Abdul Fattah misalnya. Apa yang selama ini saya nggak lakukan, Ustadz kok bisa begitu? Nah kita saling sinergi. Nah saya berharap di situ sih. Ustadz. Dan selama ini tidak terfasilitasi ketika saya pertemuan misalnya tingkat SMK. Untuk kita keluhan kenapa output dari SMP kurang. Kita nggak bisa kondisikan anak-anak yang banyak-banyak tidak tertampung negeri dan memang dikondisikan dalam tanda kutip dimaknain sebagai anak yang istimewa, tidak tertampung. Contoh mungkin anak-anak berkebutuhan khusus, tidak tertangani dengan baik, di Balikpapan ini cukup mahal penanganannya. Itu kan harusnya kita rembuk barengan bagaimana itu. Bisa jadi Anda selama ini masa bodoh, suatu saat Anda punya cucu, anak, atau misalnya berkebutuhan khusus. Dan saya lihat, contoh itu untuk pendidikan inklusi, kebetulan kalau orang yang tuanya mampu nggak apa-apa, tapi ketika enggak, nah itu PR kita semua. Menurut saya untuk orang yang peduli terhadap pendidikan, ayo sama-sama ya kita rembukan. Saya di sini hadir mungkin sebagai ketua, tidak serta-merta saya lebih hebat, tidak besar. Kita ini hanya sebagai fasilitator saja, sebagai teman-teman kita kumpulin nih, ayo kita sama-sama duduk bareng, kita sedang mengarahkan generasi Indonesia kita ke gerbang cita-cita mereka. Saya sedih Ustadz kalau kita bangsa kita tuh diremehkan oleh orang lain. Makanya saya dulu etikatnya, saya pengen sekolah di kampus yang bagus, saya pengen balik ke Balikpapan, saya pengen balik ke kantor, saya pengen bangun bangsa kota saya gitu. Namun yang saya lihat, mohon maaf ya Ustaz, di Balikpapan, ya saya pribadi, saya sudah induk dari Balikpapan. Saya lihat kota Balikpapan cenderung stagnan gitu. Kalau saya lihat ya, Stagnan ya. ya coba Ustaz jalan di sekarang Ustaz sering jalan berarti. Kalau Ustaz kan dulu di Malang. Iya. Ustaz misalnya sekarang berkunjung ke Malang dengan zaman Ustaz dulu kuliah, ada nggak perubahan? Pangling banget saya sekarang. Pangling banget. Ketika kita ke Balikpapan, jalan utama Ustaz lihat. Menurut saya banyak orang nggak pangling. Ini saya pribadi ya Ustaz. Maksudnya ini berarti PR kita bersama nih. Ada yang salah dengan ini, dan juga ada PR besar yang mungkin bisa kita bahas di sini, yaitu saya kemarin ngadirin pelatihan tenaga kerja Ustaz di Hotel Novotel. Dan salah satu konklusinya adalah 2060 Kalimantan Timur itu tidak boleh lagi mengeksplorasi sumber daya alam. 2060 Kaltim nggak Boleh lagi eksplorasi Indonesia di Jawa alam. Tengah, Kaltim tidak boleh. Dan itu berarti terjadi pergeseran besar-besaran. Jadi dinas tenaga kerja ini lagi besar-besaran mengedukasi masyarakat harus bergeser nih, orientasi mencari pekerja ke tambangnya mulai dikurangi. Nah, itu berarti kan butuh siapa? Butuh Anda semua kepala sekolah, orang insan pendidikan untuk mengedukasi masyarakat. Ketika nanti sumber daya alam Balikpapan ini dikenal sebagai kota jasa, sedangkan tambang-tambangnya tutup, akhirnya banyaknya hotel di sini 184, 185 ingat saya. Terus bagaimana saat nanti kota Balikpapan ini bergantung pada apa? Ketika kita tidak mempersiapkan sumber daya manusia dari sekarang, berarti kan kita harus benar-benar poles berkaitan mungkin pariwisatanya, mungkin jasanya kita perbagus mungkin, jadi tidak bergantung ke tambang. Dan ini butuh masukan semua dari kepala sekolah yang ada di Balikpapan, dan nggak bisa ditangani oleh SMK sendiri. Iya. Karena pembinaan anak bangsa ini butuh komponen semua. Nah, saya menghimbau teman-teman yang memang memiliki tekad baik, orang yang baik dan orang yang benar, yuk kita bergabung berkolaborasi di aksi ini. Seperti itu. Nah, pemirsa, itu himbauan dari Pak Imam ya. Ayo kita berkolaborasi membangun negeri. Ini adalah slogan atau jargon dari aksi, mulai dari cabang kota, kemudian kalau DPD, kalau provinsi itu DPD ya, daerah, provinsi sampai ke DPP atau pusat. Ini sama, kami memiliki visi yang sama, aksi memiliki visi yang sama, memiliki misi juga yang sama. Mari kita bergabung di dalam aksi Kota Balikpapan, khususnya untuk para kepala sekolah dari TK sampai SMA SMK, gabung di aksi. Sudah ada grupnya, nanti kalau belum bergabung silakan hubungi kami gitu ya. Nah, Pak Imam, kita sudah sampai di penghujung kegiatan kita, tapi sebelum masuk ke segmen konklusi atau closing statement, saya ingin bertanya nih, ya, apa saja
yang menjadi rencana program dari aksi. Ya, saat ini sih sudah ada grupnya. Bahkan ini adalah kegiatan perdana kita. Betul. Gitu ya, Iya, podcast perdana. gitu ya. Perdana ini. Podcast perdana kita ini ya, Perdana podcast. menyuarakan. Iya. Nah, kemudian ini saya spill ya, hari Jumat sore besok kita akan jumpa lagi dalam kolaborasi aksi ini bersama salah seorang kepala SMA dari Madrasah Aliyah. Akan kita undang bersama untuk ngobrol-ngobrol tentang topik-topik yang hangat di dunia pendidikan. Khususnya besok Jumat sore adalah tentang tamparan. Wes. Oh ya, lagi ini ya, lagi Tamparan cinta. viral ya. Ya. Tamparan di sekolah gitu ya. Tamparan di sekolah itu kayak apa sih gitu ya. Kita lihat dari berbagai sudut pandang, terutama dari seorang kepala sekolah. Itu salah satu program kami bisa ngobrol-ngobrol, menyuarakan untuk seluruh jagat maya gitu ya, menyuarakan kepada masyarakat. Tapi barangkali ada hal-hal lain yang sudah mulai terdefinisi, sudah mulai definitif. Apa saja nih program-program atau rencananya? Oke, kan kita ini Ustadz kan juga sama ya sekretarisnya kan. Maksudnya dalam artian kita memang diamanahi itu. Dan kebetulan kalau kita lihat berdirinya aksi ini kan saya lihat di ADRT 2003. 2003. Berarti kan umurnya sudah 22 tahun ya. Aksi itu sejak tahun 2003. Cuma kenapa gaungnya di masyarakat kurang gitu? Kalau menurut saya Hmm. karena mungkin kepala sekolah terbebani dengan beban kerja yang luar biasa. Ustadz. Gak Jadi, sempat. jadi keprofesian itu mungkin terabaikan, tapi tidak serta-merta itu jadi alasan menurut saya. Jadi mumpung sekarang saat ini aksi hadir di Kota Balikpapan, nah berkaitan dengan organisasi ini sebenarnya kan yang perlu kita lakukan adalah konsolidasi. Ustaz. Pertama, Konsolidasi. ketika kita ini sekarang hanya bertiga, berarti kan kita butuh bantuan teman-teman Iya, untuk mengisi betul. berkolaborasi di kepengurusan, yang mana nanti kepengurusan itu bisa kita ajukan kepada provinsi. Nah, Oke. setelah kita dapat legitimasi itu, berarti kita kan bisa mulai menginput, menganalisis stakeholder pihak-pihak terkait dalam rangka pekerjaan aksi ini, memudahkan kegiatan organisasi. Contoh misalnya tingkat kota, berarti kan setelah nanti kita sudah mulai konsolidasi di anggota, kita sosialisasi menurut saya di internal kita. Bahkan saya berpikiran sebenarnya kita hanya perlu mendengar di awal itu. Kita nggak mungkin bertindak tanpa mendengar. Betul. Bertindak tapi tidak sesuai dengan apa yang dirasakan oleh anggotanya kan salah. Itu perlu kita kondisikan di tingkat mungkin di PAUD, di TK. Apa sebenarnya sih permasalahannya? Kita kondisikan, kita dalam bentuk laporan kita himpun. Tingkat SD apa, himpun, SMP apa, kita himpun. Terus juga itu mungkin salah satu programnya, karena kita harus menampung dulu tanpa kita. Jadi kita bisa memetakan sebenarnya kebutuhannya apa sebenarnya yang harus kita tangani di urgensi. Menurut saya pribadi, mungkin nanti bisa dibantu oleh teman-teman. Terus juga setelah menampung itu kita beraudiensi. Kalau Rasulullah SAW dulu kan ketika menyebarkan Islam dia bersurat. Iya, ya kan raja-raja itu. Ini bahwa ada Allah, utusan Allah gitu. Bersurat. Berarti kan nah, kita harus bersurat di tingkat kota, kita bersurat ke dinas pendidikan, ke wali kota, ke stakeholder terkait, ke Polresta, ke Kapolda. Jadi kita memberitahukan bahwa Pak, ini di Balikpapan ada aksi Pak Asosiasi Kepala Sekolah. Ke bahkan aparat-aparat hukum perlu tahu supaya membantu kita, baggingin kita dalam kaitan sesuatu yang karena kan tidak semua kepala sekolah itu tahu. Iya. Adalah dalam tindakan pekerjaan yang berkaitan dengan administrasi, berkaitan keuangan kan kita lemah. Itu perlunya kita bersurat, kita infokan. Kalau kita bisa beraudiensi malah bagus, di tingkat kota kita dapat stakeholder itu jadi tahu aksi ini ada. Kalau misalnya juga kita bisa bersurat ke Sebangpol sebagai bidangnya, kan kita tahu jadi dari situ kita mulai nanti bisa tumbuh. Di tingkat provinsi kita mungkin bisa bersurat ke DPR bahwa ada ini, terus ke dinas provinsi. Jadi untuk tahu dulu saat karena PR-nya dari 2003 sampai sekarang belum terdengar, berarti kan ada permasalahan di baik pengenalan ke publik. Betul. Jangan kita langsung action tanpa publik kenal, tanpa anggota kita tahu keluhannya apa, kita berkuar-kuar keluar. Menurut saya itu sebuah organisasi yang nggak bijak. Tapi kita harus rapikan di mana itu tahap awal. Nah itu nanti dari situ kita sudah mulai dapat gambaran, jangan dari internet tadi semua sudah kita lakukan, terus nanti kita bisa lanjutkan dengan agenda selanjutnya. Menurut saya untuk tahap awal seperti itu. Oke. Baik. Nah, itulah rencana aksinya beraksi, rencana aksi seperti itu. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap setia bersama sesi kolaborasi aksi. Kita ikuti jeda yang berikut ini. Oke, siap? Segmen terakhir kurang lebih 10 menit.
Pemirsa, jumpa lagi di segmen terakhir atau segmen yang keempat, sesi siniar edukasi kolaborasi bersama AKSI, Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia Kota Balikpapan. Masih setia bersama kita saat ini, yaitu Bapak Imam Rahmat, Ketua AKSI DPC Kota Balikpapan, sekaligus beliau adalah Kepala SMK Pangeran Antasari Balikpapan. Alhamdulillah, Pak Imam, kita udah masuk di sesi terakhir nih ya, segmen terakhir gitu ya. Nah, saya kepingin kita sama-sama baca ya, refleksi kita sebagai kepala sekolah selama ini. Sudahkah kita itu melakukan tugas dengan baik? Lalu apakah memang saatnya kita itu bergabung ke dalam aksi, berkiprah atau berkolaborasi dalam aksi? Gini Pak Imam, Oke. gimana nih? Pertanyaan kelas berat. Ketika pertanyaan Bos aku sama refleksi itu memang berat gitu. Iya. Makanya kita enak tiduran lalu dipijitin telapak kaki, refleksi. Kepala sekolah ini menurut saya pekerjaan yang berat amanah ya. Ketika Ustaz tadi mengatakan refleksi itu, saya berpikir pertanggungjawabannya itu berat. Pertanggungjawaban moralnya. Kebetulan memang saya lahir dari orang tua yang memang kebetulan guru juga. Gitu. Maksudnya ada kebahagiaan sebenarnya mungkin di seorang guru itu ketika melihat anak didik itu berhasil. Ketika misalnya, mohon maaf, kayak saya kan di SMK Pangeran Antasari itu bersinergi dengan anak-anak yang dari keluarga kurang mampu, dari keluarga broken home kebanyakan. Oh iya. Nah, maksudnya yang mereka ketika dianggap tidak ada, dalam tanda kutip kan, mohon maaf, di swasta itu kan buangannya negeri lah, dalam tanda kutip ya. Maksudnya terus ketika mereka masuk ke Pangeran, misalnya saya memfasilitasi dengan segenap kemampuan yang saya miliki, saya bisa arahkan dia misalnya masuk kampus yang bagus, beasiswa, terus pekerjaannya bagus. Terus di ending dia bilang, Pak Imam, terima kasih ya Pak sudah mengarahkan saya. Oh iya. Nah, itu adalah kata mutiara yang mungkin akan dirasakan sebagai sebuah kebahagiaan yang tidak akan tergambarkan oleh setiap kepala sekolah. Ketika kita bisa mengantarkan anak-anak bangsa ini yang dalam keadaan di rumah dia tidak dipedulikan, mungkin di lingkungan masyarakat dia baik, terus dia bisa jadi something, dia menemukan potensi terbaiknya sebagai manusia dan dia bisa mengejar cita-citanya. Nah, itu kebahagiaan menurut saya paling luar biasa. Jadi ketika saya dapat WA, dapat DM itu saya langsung, nah itu saya yakin itu semua yang ditujuan oleh semua kepala sekolah. Nah, dan ketika Anda bisa melakukan itu di skop sekolah Anda yang mungkin muridnya 1000, apakah tidak menjadi sebuah impian ketika Anda bisa melakukan itu di satu kota? Ketika anak satu kota itu berhasil kita antarkan menggapai cita-cita, menemukan potensi terbaiknya, menemukan fitrahnya, kita antarkan berhasil. Ya. Investasi dunia akhirat yang luar biasa buat kita. Dan itu juga mungkin teman-teman renungkan dari kepala sekolah semua yang berdedikasi yang saya lihat. Allah itu mengantarkan anak-anak mereka berhasil. Kenapa? Karena salah satu berkahnya ketika Anda mengurusi anak orang lain itu, Allah akan mengkondisikan anak Anda. Nah, buat kepala sekolah semua yang mungkin dengar ini, yang memang Anda memiliki potensi, apa artinya misalnya kepala sekolah berprestasi dan dapat piala, tapi itu hanya bermanfaat buat Anda dan sekolah Anda gitu. Oh iya. Kenapa tidak Anda tularkan ke teman-teman yang lain? Kita saling berbagi pengetahuan, berbagi kolaborasi bisa kita tuangkan di sini tanpa memperhatikan jenjang maupun negeri dan swasta, tanpa mengecilkan teman-teman yang tingkat mungkin lebih rendah dari SMA-nya. Kita sama. Bisa kita bayangkan nanti, jangan-jangan ini yang kita lakukan ini adalah nanti penyelamat kita gitu. Amin. Di alam kubur atau di hari akhir ketika nanti ada hari penghisapan, kita dapat bala bantuan dari anak-anak yang kita arahkan ini gitu. Oh, Nah, saya melihat selama ini kepala ya Pak. Kepala itu kan di atas. iya. Berarti penuh ego. Ketika saya memegang kepala itu sulit. Kenapa? Karena saya yakin kepala sekolah itu adalah raja di sekolah masing-masing. Iya. Tapi ketika kita menunduk, kita bersatu bersama, kita membahas untuk kepentingan bersama, bisakah kita mengandalkan ego kita ini? Yang kita tuju adalah bagaimana mencerdaskan anak bangsa ini. Nah, jadi kesimpulannya menurut saya, ayo teman-teman, jadikan aksi ini sebagai ajang kita beramal soleh, menahi munkar, saling melindungi, saling membackup,
saling berbagi, saling mensupport tanpa ditendengi muatan politis apapun. Iya. Nah, yang kita perjuangkan ini kota kita. Semakin kita berhasil, kita mendidik anak bangsa ini, kita juga yang akan menikmati di masa tua. Ketika ada kesalahan kebijakan sekarang ini, yang mana berkaitan dengan SDM-nya, Balikpapan banjir, Balikpapan tidak nyaman lagi, jangan-jangan ada andil kita. Dosa jariah kita yang kita lakukan, tidak kita maksimal mendidik anak bangsa yang dipercayakan kepada kita. Iya. Jadi saya mengajak teman-teman tanpa bermaksud menggurui, bapak-bapak ibu yang lebih senior, siapa tahu juga yang mendengar ada ibu guru saya di sekolah, saya ngajak gitu semua komponen dari tingkat TK, PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan bahkan teman-teman yang peduli pendidikan, ayo kita berkolaborasi bersama, saling bersinergi. Saya dan Pak Pata di sini hadir bukan yang paling hebat, kami hanya menjembatani saja. Semoga itu bisa membuka teman-teman, dan saya berharap kedepannya pendidikan di Balikpapan, Kalimantan Timur ini bisa lebih baik lagi. Karena tidak mungkin sebuah kota itu menjadi lebih baik dan lebih nyaman tanpa ditopang oleh pendidikan. Betul. Pendidikan itu adalah kunci di mana kebaikan kesejahteraan itu bisa tercapai. Itu saja. Baik, alhamdulillah luar biasa sekali ini motivasi untuk kita. Pemirsa, sudah kita dengarkan bersama-sama ya konklusi, refleksi dan konklusi dari Pak Imam Rahmat, Ketua DPJ Aksi Kota Balikpapan bersama-sama. Nah, jangan ragu lagi para kepala sekolah yang saat ini sedang bertugas atau dinas, ayo kita ikuti himbauan ya, kita ikuti motivasi dari beliau tadi gitu ya. Ayo kita sama-sama berkolaborasi membangun negeri. Kita sudah sampai di penghujung sesi kita, siniar atau podcast kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf pemirsa jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Jangan lupa subscribe untuk dapat mengikuti kegiatan kita selanjutnya, siaran kita yang berikutnya. Dan tinggalkan pesan, boleh saran, masukan, atau apapun agar kami bisa terus mengembangkan diri dan berbenah. Terima kasih atas perhatian dan menyimaknya teman-teman Anda semuanya pemirsa. Terima kasih sekali lagi Pak Imam, semoga berkah ilmunya dan semua motivasinya untuk kita. Semoga lancar semua pekerjaannya diridhai oleh Allah. Pemirsa, sampai jumpa di sesi yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selesai. Kalau Ustaz ada masukan